Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Ini mau membicarakan soal Coki Pardede yang baru saja tertangkap karena memiliki sabu gitu. Dan gue juga belum tahu persis berapa banyak sabunya, dan gue juga nggak tahu rasanya. Gimana ya rasanya, Cok? No. Itu dark jokes. Oke, kali ini gue mau membahas soal Coki Pardede yang tertangkap oleh polisi. Gue berteman sama Coki, mungkin gak sedekat lah teman-teman di MLI atau teman-teman di pergaulan Coki lainnya gitu ya. Gue berteman, ya gue merasa Coki ini orang yang cukup punya andil gitu dengan berjalannya Total Politik hingga hari ini. Dia siap untuk diundang kalau waktunya cocok, dan orangnya sangat suportif gitu ya. Dan dalam derajat tertentu Coki ini juga sebagai stand up comedian itu adalah idola gua gitu. Nah ini apa ya, gua sepengetahuan gua tentang Coki itu dia orang yang baik, ramah banget sama orang lain, dan dia, setahu gue dia tidak merokok. Ya gue nggak pernah lihat dia ngerokok. Kalau gue ngerokok dia nggak ikutan gitu, at least. Ya makanya gue agak kaget gitu dia pakai narkoba gitu ya, atau ditangkap karena narkoba gitu. Itu nggak ada bayangan di kepala gue gitu. Itu kesan-kesan yang personal gue ya. Gue menganggap bahwa ini berita yang sangat mengagetkan bagi gue ya. Dan di beberapa kesempatan, kalau nggak salah seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu lah, gue masih WA sama Coki. Gue suka gitu kalau lihat berita aneh-aneh, selalu gue kirim dia. Gue send ke Coki, gue ketik why gitu. Ya, dan dia biasanya merespon dengan ketawa-ketawa, bahkan sampai ngerekam voice note gitu ya untuk ngata-ngatain berita yang gue kirim. Misalnya ya dengan suara-suara nada-nadanya itu lo pasti udah sangat akrab gitu. Ya se-humble itu orangnya gitu ya, untuk orang yang sudah punya reputasi begitu besar. Bagi gue Coki itu orang yang sangat humble gitu. Ini kalau gue ngomong soal pandangan personal gue ke Coki gitu. Tapi kalau gue ingin kita membahas soal narkoba gitu ya di Indonesia dan di banyak negara di dunia, gue pernah bikin konten soal narkoba. Nanti gue kasih link di description. Konten ini gue bikin waktu Pak Ardi Bakri sama Nia Ramadhani juga tertangkap oleh masalah yang sama, yaitu masalah narkoba. Gue gak kenal sama Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, tapi poin gue itu akan sama gitu dengan gue membicarakan soal Coki Pardede hari ini. Ya ini personal view gue soal masalah narkoba gitu. Kalau yang tadi itu personal view gue soal Coki, dan yang kedua ini soal narkoba. Gue melihat ada teman-teman gue, orang-orang yang gue kenal gitu ya, bahkan ada saudara gue yang meninggal karena narkoba gitu. Di Indonesia narkoba ini cukup unik ya. Maksud gue narkoba ini sebagai sebuah kasus kriminal itu cukup unik gitu. Yang mana objek dari yang dirusak oleh narkoba ini ya penggunanya sendiri gitu. Jadi maksud gue gini, orang yang bisa sampai meninggal, bisa sampai terbunuh oleh narkoba ya orang yang memakai narkoba itu sendiri gitu. Jadi objeknya itu menyakiti dirinya sendiri lah.
dan itu menjadi kriminal. Biasanya kan kalau kriminal orang menganiaya orang lain atau orang membunuh orang lain gitu. Jadi buat gua narkoba ini sebagai sebuah isu kebijakan publik, isu kebijakan hukum ini adalah sebuah eksepsional gitu, pengecualian gitu, yang mana hampir semua eh, hal-hal di ranah hukum itu adalah objeknya itu biasanya orang lain gitu ya, tapi kalau ini objeknya itu diri sendiri, khusus untuk yang pengguna gitu. Tapi pengedar itu mungkin beda lagi gitu pendekatannya. Tapi kalau untuk pengguna ini objeknya itu diri sendiri gitu. Nah, di kesempatan yang lalu gue pernah membahas isu Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu ke Pak Bambang Harimurti, kakek segala tahu buat lu yang lama ngikutin Total Politik dan nonton Ngaso. Di situ gue setuju dengan apa yang dikatakan oleh kakek segala tahu ini, bahwa narkoba ini bisa mengenai siapapun. Ini sama kayak COVID gitu. Jadi ya tadi gue bilang bahwa objek itu diri sendiri nih buat pengguna gitu. Ini bisa mengenai siapapun tanpa memandang latar belakang. Lu boleh hina-hina Coki hari ini, suatu saat lu mungkin aja kena. Gua mungkin aja kena. Ya buktinya Coki yang komedian gitu ya, pelawak, gayanya ugal-ugalan gitu, ekspresif, itu bisa kena. Orang kayak Pak Ardi Bakri ya, keluarga Bu Nia Ramadhani yang orang berpunya, orang yang punya posisi terpandang ya di masyarakat yang dianggap sebagai ideal gitu, juga bisa kena. Ada artis bisa kena. Kalau orang banyak bilang pekerja kreatif, ya politisi juga ada yang kena gitu. Birokrat di daerah juga ada yang kena. Bahkan gue ketemu di daerah-daerah pedalaman gitu, orang-orang yang kerjanya itu ngetik tiap hari di depan komputer gitu ya, di daerah-daerah di luar Jakarta, yang kerjanya ngitung-ngitungin budget proyek pemerintah gitu misalnya, ada yang gue temuin gitu, itu juga kena. Ada pedagang juga kena. Jadi bisa semua orang bisa kena itu dengan narkoba ini, bisa menggunakan narkoba ini. Nah disinilah gue melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan Portugal, yang juga pernah gue bahas di konten yang akan gue bikin tautannya di deskripsi gitu ya, bahwa pemerintah Portugal mengubah pendekatannya dari narkoba ini sebagai isu kriminal seperti kita hari ini menjadi isu public health. Jadi kesehatan masyarakat, karena ini penyakit gitu. Jadi mereka meyakini bahwa ini penyakit. Ya lu make ya lu. Udah lu besok datang antri metadon gitu. Jadi metadon itu kayak obat pembantu putus obat gitu ya. Yang membantu orang putus sedang ketergantungan dengan obat. Dan kemudian itu antrinya itu di pinggir-pinggir kota, di tengah-tengah kota juga, pinggir-pinggiran kota. Orang antrinya kayak antri sembako atau antri ngambil bantuan sosial pemerintah atau kayak antri bank lah gitu. Jadi di situ mereka datang, terus mereka ambil itu dan setiap hari mereka konsumsi. Jadi orang tidak takut gitu dengan narkoba sebagai sebuah tindakan kriminal, tapi ini adalah sesuatu yang harus disembuhkan. Hasilnya seperti yang gue udah pernah bahas, bahwa narkoba ini turun gitu. Dan penularan HIV juga turun gitu di Portugal. Sangat dramatis turunnya, sangat tajam gitu. Nah ini keberhasilan yang kemudian menginspirasi banyak negara-negara di Eropa itu melakukan legalisasi terhadap ganja dan beberapa obat-obatan ya yang mereka nilai itu layak itu untuk dibebaskan bagi tujuan rekreasional gitu. Nah jadi disinilah persoalannya ya, ketika itu jadi kriminal, kartel-kartelnya makin kuat juga gitu ya, harga-harganya mahal dan cara mengatasinya sangat sulit karena orang sembunyi-sembunyi jadinya. Nah berbeda kalau itu dibuka, orang nggak sembunyi-sembunyi gitu ya, dan orang
akan saling ingatin, saling tegur satu sama lain dan itu bisa disembuhkan. Jadi ini dianggapnya sebagai sebuah penyakit. Ini agak berbeda sama kita, pengguna narkoba pun punya tendensi untuk merupakan sebuah tindakan yang kriminal gitu. Nah, terus selain itu, gue juga melihat bahwa banyaklah transaksi-transaksi bawah tangan yang terjadi dalam kasus-kasus narkoba gitu ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ini juga sempat dibahas oleh Pak Bambang Harimurti di Ngaso waktu itu, bahas soal Nia Ramadhani dan Ardi Bakri itu. Ketika kena pasal soal pengguna gitu, tapi ada oknum-oknum ya. Gue yakin aparat keamanan kita lebih banyak yang benarnya daripada yang oknum-oknum ini, yang pinggiran lah, yang mencoba mengambil kesempatan gitu. Itu selalu ada di semua bidang, gak hanya di aparat keamanan gitu ya. Yang melakukan transaksi jual beli pasal gitu misalnya. Lu kalau nggak bayar segini misalnya, itu bisa pasal lu naik jadi pengedar gitu. Itu sangat sangat mungkin terjadi gitu. Karena kita nggak bisa awasi juga kan. Nah, disitulah yang membuat kita perlu melihat ini sebagai isu kesehatan masyarakat. Yang mana ketika itu udah jadi isu kesehatan masyarakat, bandar-bandarnya mulai kehilangan pengaruh gitu. Karena orang-orang yang menggunakan narkoba tidak lagi dianggap sebagai kriminal gitu. Nah, tapi orang-orang yang harus disembuhkan. Jadinya pengedaran narkoba itu mungkin sudah tidak lagi dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan. Dia kan harganya mahal itu kan karena ilegal gitu. Nah, itulah yang gue pahami ya. Di satu sisi gue punya ideologi gitu ya, punya gagasan bagaimana narkoba ini bisa diubah perspektifnya, kita melihatnya dari sebuah tindakan kriminal menjadi sebuah penyakit atau ilmu kesehatan publik gitu, kesehatan masyarakat gitu. Mana treatmentnya juga harus dilakukan lebih banyak gitu ya. Jadi gue ngebayangin BNN itu mungkin pemimpinnya nanti suatu hari bukan polisi lagi tapi dokter gitu misalnya yang jadi kepala, atau ahli kesehatan masyarakat gitu, atau economic health gitu ya. Jadi itu perubahan paradigmanya sehingga orang-orang yang sakit ini bisa disembuhkan. Kalau mereka dianggap kriminal, mereka akan selalu sembunyi-sembunyi dan tidak bisa disembuhkan. Yang akhirnya apa? Merugikan mereka sendiri, mereka makin tergantungan dan overdosis dan meninggal. Berapa banyak orang yang nggak bisa diselamatkan nyawanya gitu. Jadi isu narkoba mungkin kalau dia digunakan pendekatan keamanan dia akan menjadi sangat heroik. Ya saya tembak pengguna bandar narkoba segala macam gitu. Dia akan sangat heroik. Tapi apabila itu dilakukan terus-menerus, ya belum tentu menyelesaikan persoalan utamanya itu gitu. Bahwa ini orang-orang yang punya hak untuk diselamatkan gitu. Punya hak untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jalan yang kita harapkan gitu ya. Yang mana itu juga menjadi orang-orang ya, mereka-mereka bisa menjadi orang-orang yang punya masa depan gitu. Ya kan kita udah lihat orang udah ditangkap penjara pun udah jadi duta, ceramah-ceramah, habis itu ketangkap lagi. Masih make gitu. Ya jadi ini menurut gue ya penyakit gitu. Ini penyakit kayak flu gitu, kayak influenza atau kayak demam gitu ya. Lu demam panas batuk gitu. Ya udah besok ntar beli obat batuk aja ke warung gitu. Nah gue membayangkan percakapan orang soal narkoba gitu. Lu punya sabu bro? Iya untuk pakai sendiri. Ya udah berhenti udah. Besok lu metadon gitu. Nah di Indonesia kita punya harapan gitu. Sehingga apa?
orang-orang ini bisa banyak yang lebih terselamatkan gitu ya. Banyak yang masih bisa mencapai manfaat yang lebih besar untuk dirinya dan untuk masyarakat. Ya kadang-kadang kalau gua sih ketemu orang yang narkoba itu rata-rata ya orang-orang yang kesepian gitu hidupnya. Orang-orang yang nggak tahu harus kemana gitu ya. Bukan membenarkan ya. Dengan konteks hukum hari ini kita terima bahwa ini tindakan kriminal gitu. Tapi kalau kita lihat secara kemanusiaan, ini orang-orang yang butuh support gitu lebih banyaknya. Nah dengan melihat itu sebagai penyakit, ya mereka bisa disembuhkan bersama-sama oleh komunitasnya. Mereka bisa disembuhkan bersama-sama oleh masyarakatnya, oleh keluarganya. Jadi bagi gua ya narkoba ini ya memang bisa mengenai siapa aja. Ya gua nggak tahu gitu di masa depan akan terjadi juga kepada diri gua. Jadi ya buat gua lu yang ngata-ngatain Coki ya hati-hati aja. Mungkin suatu hari kita nggak tahu ya. Eh, Mungkin suatu hari gua atau siapapun lah. Ya per hari ini gua cuma ya kalau perokok gua perokok keras gitu. Tapi narkoba sih gua belum pernah sentuh. Tapi gua nggak pengen bilang kalau gua nggak akan sentuh gitu ya, nggak tahu gitu. Jadi menurut gua sih persoalan narkoba ini memang harus dilihat sebagai soal penyakit, soal kesehatan masyarakat. Kalau lu mau tahu detailnya seperti apa di Portugal penerapannya, lu bisa lihat link di bawah ini. Bagi gua semoga memang Coki gua doakan mendapatkan pelajaran dan hikmah dari apa yang dia hadapi hari ini ya, dan diberikan ganjaran yang seadil-adilnya. Gue cuma berharap jangan sampai Coki ini menjadi udah kena narkoba, kena hal-hal lain juga gitu ya yang kita tidak bisa kontrol gitu. Kita tidak bisa awasi gitu. Jadi gue sih berharap banget pihak kepolisian benar-benar menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya. Kita berharap semuanya masyarakat gitu. Ya semoga kawan ini bisa kembali lagi dan gue sangat ya mungkin gue nggak sedekat teman-teman yang lain sama Coki gitu, tapi gue nggak tahu kenapa ya kalau gue punya orang yang udah bantu gue di saat gue sulit gitu, di saat gue nggak mengerti apa-apa dengan membangun YouTube gitu, membangun channel YouTube. Dan gue merasa dia udah menjadi bagian dari perjalanan total politik sampai hari ini. Ya gue gak ngerasain sedihnya gitu. Dari tadi gue secara personal gue sih mungkin gak terlalu intens gitu sama Coki. Tapi gue gak tahu nih ngerasain betul gitu. Berat betul rasanya dada gue gitu loh. Karena gimana pun orang ini gue anggap sebagai pertama idola gue, dan yang kedua dia punya kontribusi juga terhadap apa yang sedang gue jalani gitu. Ini orang baik gitu. Dan gue merasa berkawan gitu sama Coki, dan dia juga bilang karena lu kawan gue Ri gitu. Ya paling gak dia bilang gue temennya gitu loh. Dan apa ya, gue gak tahu kenapa gue agak merasa gue pastikan sih sejauh gue berhubungan sama Coki, orang ini baik banget. Lu bisa benci sama pernyataannya, lu bisa benci dengan statementnya, lu bisa gak setuju sama dia, tapi orang ini baik banget. Orang ini apa ya, tulus gitu orangnya. Ya gue selalu mendoakan Coki, entah itu dia
setuju dengan gue doakan atau enggak gitu. Ya, dia setuju dengan konsep doa, konsep soal kekuatan eksternal yang lebih besar gitu ya. Entah itu dia setuju atau enggak, tapi gue setuju dengan itu. Gue akan lakukan apa yang gue bisa. Ya, gue yakin Coki pasca ini akan menjadi Coki yang lebih kuat lagi. Sampai jumpa di Total Politik berikutnya.